Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rihmatul Irman Nabila sebagai moderator dari kelompok A yang akan menjelaskan mengenai kinerja sistem syaraf dan hormonal pada sistem reproduksi ayam. Sebelumnya, perkenalkan kepada anggota kelompok kami, yakni ada Arif Trianto, Sharon Rafa Hairani, Valentino Dwi Aditya, Selby Sabita Balkis, Soleh Awaldin, dan Faizal Arozak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, masuk ke rumusan masalah pertama itu sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Pertama itu ada sistem saraf. Sistem saraf pada ayam sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada sistem saraf pusat atau Central Nervous System atau CNS yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Terus kedua ada sistem saraf tepi, perifer atau Peripheral Nervous System atau PNS. Terbagi menjadi dua sistem saraf, yakni Somatic Nervous System dan Autonomic Nervous System. Terus kemudian di sini ada gambar neuron. Neuron sendiri itu fungsinya menghantarkan impuls dari lingkungan eksternal maupun dalam tubuh ke CNS atau dari CNS ke efektor. Neuron terdiri dari badan sel, nukleus, dendrit, dan akson. Next. Baik, selanjutnya yaitu kelenjar endokrin pada unggas beserta hormon yang dihasilkan. Yang pertama ada kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin yang berperan dalam mengatur temperatur tubuh, metabolisme, dan juga sistem imun. Kemudian ada kelenjar hipotalamus yang menghasilkan hormon releasing factor. Kemudian ada kelenjar hipofisa anterior yang menghasilkan hormon FSH, LH, LTH, TH, ATH, dan juga GPH. Selanjutnya ada kelenjar hipofisa posterior yang menghasilkan hormon oksitosin dan juga vasopresin. Selanjutnya ada kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon tiroksin, ada kelenjar paratiroid yang menghasilkan hormon paratormon, kemudian ada kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon adrenalin, ada ovarium yang menghasilkan hormon estrogen, progesteron, dan juga androgen. Kemudian ada kelenjar Langerhans yang menghasilkan hormon insulin, dan juga testis yang menghasilkan hormon androgen. Untuk fungsinya sendiri, hormon androgen pada testis itu berfungsi untuk perkembangan karakter sekunder, terus juga produksi sperma, dan juga tingkah laku reproduksi. Kemudian untuk hormon-hormon pada ovarium seperti estrogen itu untuk perkembangan karakter sekunder, pigmentasi bulu, perkembangan ovidak, dan juga mobilisasi kalsium pada proses pembentukan cangkang keras. Kemudian untuk hormon estrogen itu berfungsi untuk mengatur ovidak bersama dengan estrogen pada gerak peristaltik dan juga sekresi albumin. Untuk hormon androgen sendiri berfungsi sebagai pertumbuhan kaum. Kemudian untuk hormon-hormon pada hipofisa anterior seperti FSH itu untuk mengsimulasi perkembangan folikel dalam ovarium, kemudian LTH untuk proses mengeram, hormon LH untuk proses ovulasi, hormon ATH untuk stimulasi glandula adrenal, hormon TH tadi untuk stimulasi glandula tiroid, hormon GPH untuk stimulasi proses pertumbuhan bulu. Kemudian untuk hormon oksitosin di hipofisa posterior itu untuk pengaturan proses peneluran, kontraksi saluran darah, vasopresin untuk metabolisme sel, hormon tiroksin pada kelenjar tiroid untuk proses pertumbuhan bulu, ada hormon paratormon pada kelenjar paratiroid itu untuk peningkatan kalsium darah untuk kerabang, terus ada hormon adrenalin tadi untuk menaikkan tekanan darah dan juga stimulasi ke kegiatan jantung seperti itu. Kemudian tadi hormon insulin untuk metabolisme, pengeluaran energi dan juga cadangan energi. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya itu dari kelompok kami itu mengumpulkan penelitian dari peternakan A dan peternakan B, yang dimana peternakan A itu
diberi waktu tambahan cahaya 8 jam dan peternakan B 12 jam. Itu berpengaruh nyata pada penambahan bobot badan, di mana peternakan A itu bobot badan pada 16 minggu itu 1.500 gram, sedangkan pada peternakan B 1.650 gram. Dan juga mulai bertelur pada peternakan B itu lebih dari 18 minggu, dan peternakan A ikut peternakan B lebih dari peternakan B 18 minggu dan peternakan A lebih dari 15 minggu. Hal ini karena pemberian cahaya pada peternakan B lebih lama dibandingkan dengan pemberian cahaya pada peternakan A selama 8 jam. Hal tersebut memungkinkan ayam pada peternakan B mudah mendapatkan pakan dan minum daripada ayam pada peternakan A. Selanjutnya. Ya, selanjutnya itu ada mengapa ayam pada peternakan B pada umur 18 minggu sudah bertelur, sedangkan ayam pada peternakan A belum bertelur. Untuk parameter dari peternakan A dan B bisa dilihat ya teman-teman. Perbedaan durasi pencahayaan berpengaruh langsung terhadap kematangan reproduksi ayam melalui stimulasi sistem endokrin. Ayam di peternakan B yang mendapatkan pencahayaan lebih dari 12 jam per hari mengalami pematangan organ reproduksi lebih cepat dan mulai bertelur pada umur 18 minggu. Sebaliknya, ayam di peternakan A dengan pencahayaan hanya 8 jam per hari mengalami perkembangan reproduksi yang lebih lambat dan belum bertelur pada umur yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa pencahayaan yang optimal berperan penting dalam meningkatkan sekresi hormon reproduksi, yang pada akhirnya mendukung perkembangan ovarium dan produksi telur. Next. Oke, selanjutnya interaksi antar sistem syaraf hormonal pada ayam dan pengaruhnya terhadap dewasa kelamin atau umur bertelur pada ayam. Sistem saraf, khususnya melalui nervi optikus, menerima rangsangan cahaya yang masuk melalui mata dan mengirimkan sinyal ke hipotalamus di otak. Hipotalamus kemudian merespon dengan melepaskan GnRH atau gonadotropin releasing hormone yang merangsang kelenjar hipofisa untuk menghasilkan FSH dan LH. Hormon-hormon ini berperan dalam perkembangan folikel di ovarium yang pada akhirnya menentukan kapan ayam mulai bertelur. Jadi ayam yang mendapatkan pencahayaan cukup seperti pada peternakan B dengan tambahan 12 jam cahaya, sekresi hormon reproduksinya lebih optimal, menyebabkan ovarium berkembang lebih cepat dan ayam mencapai dewasa kelamin lebih cepat. Sebaliknya, pada peternakan A yang hanya mendapatkan tambahan cahaya 8 jam, stimulasi hormonal lebih terendah sehingga pematangan organ reproduksi menjadi lebih lambat dan ayam membutuhkan waktu lebih lama untuk bertelur. Baik, sekian dari presentasi kita. Selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab bagi kelompok B yang akan bertanya. Dipersilakan. Ya, izin bertanya untuk kelompok A. Perkenalkan, nama saya Fila Salsabila dengan NIM 1A023259. Izin bertanya, di bagian PPT interaksi antar sel syaraf, itu hormon apa saja yang bekerja dalam proses dewasa kelamin unggas dan fungsinya itu apa? Makasih. Baik, untuk pertanyaan kami tampung dulu. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mas Nizar, silakan. Baik, sebelumnya saya Nizar Kamal Gunawan dengan NIM D1A023019 dari kelompok B, izin bertanya, di sistem syaraf, kalau misal ketika sistem syarafnya mati atau terjadi kerusakan dari fungsinya, itu sistemnya masih dapat berjalan normal atau tidak? Baik, pertanyaan kami tampung dulu ya. Selanjutnya ada lagi? Tidak ada. Bagi rekan saya yang akan menjawab, persilakan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Habisa tentang hormon apa saja yang bekerja dalam proses kelamin dewasa unggas dan fungsinya itu apa saja. Yang pertama itu ada hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Itu berfungsi untuk
menstimulasi hipofisa anterior untuk melepaskan dua hormon gonadotropin utama, yaitu FSH dan LH. Kemudian itu ada FSH atau follicle stimulating hormone. Itu fungsinya berperan dalam perkembangan folikel ovarium. Hormon ini merangsang pertumbuhan dan pematangan sel telur di dalam folikel. Yang ketiga itu ada LH atau luteinizing hormone. Ini berperan dalam pelepasan sel telur yang matang dari folikel ovarium. Kemudian setelah itu ovulasi. LH juga berperan dalam pembentukan badan luteum atau corpus luteum pada sisa folikel. Yang keempat itu ada E2 atau estrogen, itu memiliki fungsi merangsang perkembangan ovarium, reproduksi sekunder, kemudian memproduksi perilaku seksual dan perilaku mengeram, kemudian berperan dalam pembentukan telur, termasuk sintesis protein kuning telur di hati. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan mobilisasi kalsium, vitamin, dan lemak yang dibutuhkan untuk membentuk telur. Kemudian yang terakhir itu ada P4 atau progesteron, itu berfungsi untuk mempersiapkan oviduct untuk menerima telur yang telah dibuahi, kemudian mendukung pembentukan albumen, kemudian juga berperan dalam perilaku mengeram. Mungkin seperti itu, Mbak Visa, apakah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Baik, untuk menjawab selanjutnya dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Nizar Akmal terkait kalau misalkan terjadi kerusakan pada sistem syaraf itu apakah masih bisa berjalan normal? Menurut kelompok kami itu dia tidak akan bisa berjalan normal karena kerusakan pada sistem syaraf itu sangat susah untuk diperbaiki dan itu bisa menjadi kerusakan yang permanen sehingga mempengaruhi ke kinerja sistemnya. Apakah menjawab, Mas? Menjawab, Mas. Terima kasih. Ya. Baik, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.